Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Tanaman Sirih. Kami beranggotakan 5 orang, ada Ali Ikronovianto, Eka Nusantarawati, saya sendiri Nadia Sabita, Septia Nurwahyu Adiningsih, dan Siti Hotima Garita Septia. Di sini terdapat latar belakang tanaman sirih. Tanaman sirih sudah sejak dulu digunakan masyarakat Indonesia sebagai obat tradisional. Tanaman sirih atau Piperbet L merupakan salah satu tanaman yang mempunyai daya antibakteri, di mana kemampuan tersebut karena adanya berbagai zat yang terkandung di dalamnya. Tanaman sirih merupakan tanaman yang berasal dari India, Sri Lanka, dan Malaysia. Tanaman ini sudah sejak tahun 600 sebelum Masehi. Dalam farmakologi Cina, sirih dikenal sebagai tanaman yang memiliki sifat hangat dan pedas. Taksonomi tanaman sirih. 1. Kingdom yaitu Plantae. 2. Division yaitu Magnoliophyta. 3. Class yaitu Magnoliopsida. 4. Ordo yaitu Piperales. 5. Family yaitu Piperaceae. 6. Genus yaitu Piper. 7. Spesies yaitu Piperbet. Morfologi tanaman sirih. Tanaman sirih merupakan tanaman yang tumbuh memanjat tinggi 5 cm sampai 15 cm. Helaian daun berbentuk bundar telur atau bundar telur lonjong. Pada bagian pangkal berbentuk jantung atau agak bundar. Tulang daun bagian bawah gundul atau berbulu sangat pendek. Tebal berwarna putih, panjangnya 5-18 cm. Lebarnya 2,5-10,5 cm. Daun pelindung berbentuk lingkaran. Bundar telur sungsang atau lonjong, panjang kira-kira. Perbungaan berupa bulir, sendiri-sendiri di ujung cabang dan berhadapan dengan daun. Bulir bunga jantan, panjang gagangnya 1,5-3 cm. Benang sari sangat pendek. Bulir bunga betina, panjang gagangnya 2,5 cm sampai 6 cm. Kepala putik 3-5 cm. Buah buni bulat dengan ujung gundul. Bulir masak berbulu kelabu, rapat, tebal. 1-1,5 cm. Biji berbentuk bulat. Manfaat tanaman sirih bagi kehidupan manusia. Sirih atau Piperbet L merupakan salah satu jenis tanaman yang banyak manfaatnya. Penggunaan daun sirih sebagai obat biasanya diberikan dalam bentuk godogan, daun segar yang dimemarkan atau ditumbuk, ekstrak ataupun dalam bentuk minyak atsiri. Daun sirih atau Piperbet L secara umum telah dikenal masyarakat sebagai bahan obat tradisional. Seperti halnya dengan antibiotika, daun sirih mempunyai daya antibakteri. Kemampuan tersebut karena adanya berbagai zat yang terkandung di dalamnya. Daun sirih dikenal sebagai zat aromatik yang menghangatkan. Dengan sifat antiseptika sirih, sering digunakan untuk menyembuhkan kaki yang luka, serta juga biasa dikunyah untuk memperbaiki kualitas suara pada penyanyi. Ekstrak daun sirih telah dikembangkan dalam beberapa bentuk sediaan, seperti pasta gigi, sabun, obat kumur, karena daya antiseptiknya. Sediaan perasan, infusa, ekstrak air, alkohol, ekstrak heksan, ekstrak kloroform, maupun ekstrak etanol dari daun sirih mempunyai aktivitas sebagai antibakteri terhadap gingivitis, plak, dan karies. Suwondo et al. 2001. Penelitian berikutnya, Valentina et al. 2014 menyatakan bahwa minyak atsiri dan daun sirih dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan konsentrasi berbeda-beda, yaitu konsentrasinya 0,1% atau 1,3 mm, 0,5% atau 1,5 mm, 1% atau 1,6 mm, 2% atau 1,8 mm, dan 3% atau 2,1 mm. Daun sirih mengandung fenol yang memiliki peran sebagai racun bagi mikroba dengan menghambat aktivitas enzimnya. Katekol, pyrogalol, quinon, eugenol, flavon, dan flavonoid mempunyai golongan fenol
dan mempunyai kemampuan sebagai bahan antimikroba. Suliantari et al. 2008. Sedangkan menurut Mursito 2002, saponin dan tanin pada daun sirih bersifat sebagai antiseptik pada luka permukaan, bekerja sebagai bakteriostatik yang biasanya digunakan untuk infeksi pada kulit, mukosa, dan melawan infeksi pada luka serta flavonoid. Selain berfungsi sebagai bakteriostatik, juga berfungsi sebagai antiinflamasi. Dalam penelitian Zalisar 2019, ekstrak daun sirih maupun salep daun sirih terbukti dapat menurunkan jumlah bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri Escherichia coli, yang merupakan bakteri yang umum ditemukan pada susu yang terserang mastitis. Penelitian tersebut menggunakan bakteri Staphylococcus dan bakteri Escherichia coli dalam media spesifik. Seperti yang diketahui, mastitis tidak hanya disebabkan oleh bakteri patogen Staphylococcus aureus dan bakteri Escherichia coli saja, dan sampai saat ini pengujian efektivitas bakteri dari bahan herbal seperti susu penderita mastitis belum pernah dilakukan. Hasil farmakologi menunjukkan bahwa infusa daun sirih dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab pneumonia dan Gangseus gangrene. Air rebusan daun sirih dapat digunakan untuk mengobati batuk maupun berfungsi untuk bakterisidal, terutama terhadap Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus hemolyticus. Mursito 2002. Sekian dari kelompok kami, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.